Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji yang senantiasa kita aturkan kepada yang Maha Agung, di atas yang agung. Segala-galanya dengan penuh keagungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga salawat serta salam yang senantiasa dilimpahkan kepada makhluk yang teragung, yang dipilih oleh yang teragung, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semuanya bakal mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah sebagai umat yang konsisten dan konsekuen di dalam ajarannya. Demikian juga salawat ini kita senantiasa kita limpahkan, kita aturkan kepada keluarga beliau dan para pengikut-pengikutnya, khususnya para sahabat-sahabatnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di sini Allah mengatakan wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan perbekalan apa untuk persiapan menghadapi hari besok. Bukan hari besok-besok yang akan datang, bukan. Maksudnya hari besok tatkala yang pertama kali wajah sakaratil maut bil haqq jalika ma kunta minhu tahid. Telah datang kepada kita akan sakaratil maut, dan itu pasti. Jadi yang dikatakan hari besok itu mulai prosesnya tatkala kita sedang dalam keadaan sakaratil maut. Ya, kata Allah, apa perbekalan kamu? Apa persiapan kita? Ya kan ya? Banyak anak bisa dibanggakan, tapi bisa menolong tatkala kita sedang sakaratil maut? Nggak ada. Makanya Allah sangat Rahman, sangat Rahim kepada kita. Allah masih mengingatkan kepada kita, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanjur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan persiapan apa untuk menghadapi hari besok. Hari besok yang pertama itu tadi dikatakan sakaratil maut. Disinilah dalam sakaratil maut itu manusia bisa mencapai husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ingatin saudara, di dalam surat yang pendek, ayat-ayatnya juga pendek. Cara kematian itu Allah sudah mengatakan cuma dua. Wan najiyati ghorqa, wan nasitati nasto. Ya, demi malaikat yang aku utus kepada manusia untuk mencabut nyawa manusia secara paksa. Itu yang pertama, kok dipaksa nanti kita. Na'udzubillah. Makanya waktu sakaratil maut inilah Rasulullah mengatakan kepada kita, mulakinu, talkinkan saudara-saudara kamu yang sedang sakaratil maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, karena Rasulullah mengatakan kepada kita, barang siapa di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Tapi siapa yang bisa menjamin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kasih sayangnya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kepada kita suruh mengajarkan saudaranya, anaknya, tetangganya, ataupun siapa yang hadir pada saat itu, tatkala nanti siapapun orang yang sedang sakaratil maut, bimbinglah, tuntunlah dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah kalau orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan mati seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tu ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau dengan ridho dan meridhoi. Subhanallah. Kalau orang dipanggil dengan jiwa yang tenang tentram, ridho, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga ridho menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya sakit sakaratil maut tidak akan terasa. Karena ingat, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, tidak akan dicabut nyawa seseorang sebelum dia akan memperhatikan kemana ruhnya itu lepas. Dia akan melihat begitu ruhnya lepas dari tubuhnya waktu najah itu. Jadi begitu kita melihat ruh kita lepas, mungkin pada saat melihat ruhnya lepas dari tubuhnya, di situ juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumahnya di dalam surga. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, orang mati lebih tahu daripada orang yang hidup tempatnya di surga atau di neraka. Maka dia matinya dalam keadaan tersenyum.
Tapi naudzubillah wa summa naudzubillah, begitu seseorang itu memperhatikan rohnya sedang dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, tetapi yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah neraka. Naudzubillah, maka yang keluar dari tenggorokannya adalah suara ngorok seperti babi. Naudzubillah, ini tandanya adalah orang yang su'ul khotimah. Naudzubillah. Ya, maka tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullah", bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini yang akan menyelamatkan kita tadi. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Perbekalan apa yang kamu persiapkan? Wattaqullah, takwa. Ternyata takwa itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tapi ingat ya saudara ya, takwa itu bukan botak Jawa, bukan. Ya. Takwa juga bukan Batak Jawa, bukan. Bukan itu maksudnya. Takwa itu adalah laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Sekarang perintah Allah sampai berapa persen, larangan Allah juga sudah berapa persen. Jadi ketakwaan itu yang tahu adalah kita sendiri, ukur oleh diri kita sendiri. Oh, ketakwaan perintah Allah sampai sekian, larangan Allah sampai sekian, berarti ketakwaan kita apakah 60, 40, 70, Anda yang lebih tahu. Ya, setuju ya? Insya Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Siapkan bekalnya dari sekarang sehingga Anda menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan saya juga husnul khotimah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.